wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Diharapkan kalian bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut, khususnya untuk bentuk sin dan cos. Diketahui bahwa rumus jumlah untuk sin adalah sin cos kosin, dengan tandanya dia sama. Jika plus maka di sini plus, kalau min dia min. Sedangkan untuk rumus jumlah dan selisih cos adalah cos cos sin sin, dengan tandanya berbeda. Jika di sini plus maka sini jadi min, sebaliknya jika min maka menjadi plus. Untuk lebih jelasnya kita akan contoh. Tentukan nilai dari sin 15. Nah, 15 derajat ini kita harus rubah menggunakan sudut-sudut yang ada di sudut istimewa. Misalkan saya mengambil 60 dikurang 45, karena 60 kurang 45 adalah 15. Nah, untuk rumus sin adalah sin cos kosin dengan tandanya sama. Jadi jika di sini negatif maka sini juga negatif. Nah, tinggal kita substitusi. Nilai sin 60 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 60 setengah, dan sin 45 setengah akar 2. Nah, ini tinggal kita kalikan. Setengah kali setengah adalah seperempat, akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Demikian juga yang ini menjadi seperempat akar 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan atau dikeluarkan nilai yang sama, yaitu seperempat, maka menjadi seperempat dikali akar 6 dikurang akar 2. Demikian juga akar 6 min akar 2 ini kita tidak bisa selesaikan, namun bisa disederhanakan. Jadi akar 2 nya kita keluarkan, jadi 6 dibagi 2 itu adalah akar 3 min 1. Jadi seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai cos 255 derajat. Nah, di sini kita harus rubah dulu menjadi bentuknya sederhana. Maka cos 255 itu menggunakan sudut relasi ternyata ada di kuadran ke-3, maka nilai cos itu adalah negatif. Nah, karena untuk tidak merubah nilai cosnya, maka saya menggunakan 180, sehingga di sini kita ubah menjadi 180 ditambah 75 derajat adalah 255. Nah, ini tidak menggunakan rumus jumlah dan selisih yang barusan disampaikan, tapi menggunakan sudut relasi, sehingga di sini menjadi min cos 75. Nah, setelah ini baru menggunakan sudut rumus jumlah dan selisih, di mana 75 kita harus rubah menggunakan sudut-sudut istimewa. Jadi 30 ditambah 45. Untuk rumus cos adalah cos kosin sin dengan tandanya berubah. Kalau di sini plus maka di sini jadi min. Dengan nilai cos 30 nya adalah setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 adalah setengah, dan sin 45 adalah setengah akar 2. Dikalikan seperti biasa, setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6, setengah kali setengah adalah seperempat akar 2. Kita sederhanakan menjadi min seperempat akar 6 min akar 2, disederhanakan kembali menjadi min seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Cos A cos B tambah sin A sin B. Sin A min B itu sin A cos B kurangi dari akar 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, akar 3, 90. Contoh selanjutnya merupakan sebuah aplikasi. Budi melihat sebuah layang-layang dengan sudut alfa dengan terbang tinggi 4 meter dari permukaan tanah. Di sini ada si Budi dan layang-layangnya, dengan layang-layang itu 4 meter dari permukaan tanah, dan sudut pandang Budi terhadap layang-layang adalah alfa. 7 menit kemudian layang-layang tersebut naik dari posisi semula sejauh 30 derajat. Artinya di sini layang-layang naik dengan posisinya adalah 30 derajat dari pandangan si Budi dari awal dia melihat layang-layang tersebut. Tentukan panjang benang layang-layang jika jarak Budi 3 meter. Nah, diketahui bahwa panjang layang-layang yang sekarang adalah yang sisi paling luar, kemudian jarak Budi dengan layang-layang berarti dengan ketinggian
Maka untuk menentukan nilai X, kita bisa menggunakan bentuk perbandingan dari segitiga, yaitu nilai cos, yaitu sisi samping dengan sisi yang miring. Jadi cosnya sedangkan sudutnya adalah penjumlahan dari alfa dan 30, sehingga kita bisa simpulkan cos alfa adalah 3 per X. Kemudian menurut rumus jumlah, cos alfa plus 30 adalah cos sin dengan tandanya berubah. Kalau di sini plus maka menjadi min. Nah, di sini kita belum tahu nilai alfanya. Nah, maka kita bisa menggunakan perbandingan kembali di sini bahwa untuk cos alfa adalah sisi samping dengan miring. Nah, miringnya kita bisa cari menggunakan Pitagoras, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25, yaitu 5. Maka sin itu adalah depan miring, berarti 4 per 5, sedangkan cos adalah 3 per 5. Tinggal substitusi, cos A nya 3 per 5, cos 30 setengah akar 3, sin alfa adalah 4 per 5, sin 30 setengah. Kita kalikan seperti biasa, berarti sini 3 per 10 akar 3, sini 4 per 10. Nah, dari sini kita keluarkan yang sama, nilainya adalah yang penyebut 10, berarti menjadi 1 per 10, 3 akar 3 dikurang 4. Nah, kemudian kita mencari nilai X itu menggunakan bentuk perbandingan yang awal tadi, bahwa sisi samping dengan yang miring untuk sudutnya adalah 30 plus alfa. Di sini kita punya X. Kita akan mencari nilai X dan cos alfa plus 30 nya 1/10, 3 akar 3 min 4. Kemudian kita kali silang, berarti X kali 1, 10 kali 3, sehingga menghasilkan X kali 3 akar 3 min 4 sama dengan 30, sehingga X nya adalah berarti 30 per 3 akar 3 min 4. Maka ini X adalah merupakan panjang benang layang-layang tersebut. Demikian pembahasan pada video pembelajaran kali ini.